mata uang fungsional. Oke, kemarin ada 2 pendekatan ya, Amani. Apa aja tuh pendekatannya? Nah, panik nah tuh yang satu lokasi sama Amani. Yang belum dipanggil kemarin ya, Amani, Citra, siapa tuh, Daniel, banyak lah kemarin. Oke, Amani, pendekatan dalam kita menentukan mata uang yang berbeda itu, ya kita ikut pendekatan yang mana sih? Yang translasi metode, Bu. Emang hanya translasi metode aja? Ada apa aja? Temporal, Bu. Temporal, oke. Terus temporal sama translasi dan kita menggunakannya yang current, Bu. Iya, gimana? Tunggu, ini masih temannya yang ditanya. Sorry. Ih, gimana sih, Bro? Masih Amani dulu. Nah, Bu, nafsuan. Emang kelihatan Bapak-bapak. Ya, jadi Kang, pertama kan ada translasi. Nah, translasi ini yang kita gunakan. Nah, kenapa kita nggak pakai yang temporal, Amani? Translasi doang, Bu. Apa? Translasi doang, iya. Kenapa kita nggak pakai yang measurement gitu? Alasannya apa? Measurement ini, pendekatannya measurement ini digunakan pada negara yang bagaimana? Gitu. Aja, Bu. Apa? Ih, putus-putus nih. Yang super atau hiperinflasi. Ya, jadi kita ingat ya, minggu lalu kita belajar ada 2 pendekatan untuk menjabarkan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda. Ada closing atau current atau translation method. Yang kedua ada temporal method atau remeasurement method. Nah, tapi kalau berdasarkan PSAK, kita hanya sebut satu aja, yaitu si current atau si translasi. Nah, kan kenapa nggak pakai remeasurement? Karena remeasurementnya ini adalah digunakan untuk negara yang mengalami hiperinflasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Margaret, Rere. Terus kalau yang translasi itu yang bagaimana? Kondisi yang bagaimana gitu? Mau definisi atau contohnya langsung boleh? Itu, Bu, contohnya kalau parentnya pakai mata uang rupiah sama laporan keuangannya pakai mata uang rupiah, terus anaknya itu pakai mata uang asing. Jadi anaknya itu harus mengkonversikan laporan keuangannya menjadi mata uang yang sama dengan mata uang fungsional parentnya, Bu. Oke, betul ya, harus menjabarkan ya atau mengkonversikan, mentranslasikan laporan keuangan si anak yang masih dalam mata uang asing ya ke dalam mata uang pelaporan si induk, biar mereka sama-sama IDR ya, baru bisa dibikin laporan konsolidasi ya. Kalau berbeda ya nggak ketemu ya, kursnya penilaiannya kan masing-masing tuh. Oke, selanjutnya kalau yang remeasurement bagaimana tuh, Nahasya? Halo Nasya. Nggak bisa internetnya, mic-nya. Jangan lama-lama ya, kalau bisa kita sat lagi. Syakila. Kalau remeasurement gimana Syakila?
Oke, nah terus harus diapakan? Iya betul, diukur kembali ya. Jadi di sini mata uang fungsional anak sama induk tuh sebenarnya udah sama-sama rupiah ya, tapi anak menggunakan laporan keuangannya mata uangnya yen, mata uang asing ya. Jadi ada perbedaan basis untuk pengukuran nilai transaksi dengan basis dalam pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan. Jadi kesimpulannya harus kita remeasurement atau kita ukur kembali ya, kemudian kita konsolidasi supaya sama-sama kita konsolidasi ketika sudah sama-sama menggunakan IDR. Begitu ya. Itu konsolidasi untuk remeasurement. Nah, terus sekarang kan ada beberapa tuh. Sorry. Ada beberapa kurs ya yang kita gunakan. Nah, siapa nih? Vera, boleh bantu saya untuk menjelaskan pos-pos yang ada di neraca yang kita gunakan apa aja? Kalau di share capital sama sebelum RE awal itu pakai historical rate. Itu RE endingnya tidak dijabarkan. Monetary asset sama non-monetary semuanya pakai current rate. Oke, siap. Terus? Itu selisihnya ke neraca sebagai OCI. Oke, good. Nah, ini aja ya yang temporal ya kita cukup tahu aja gitu ya kan karena kita basisnya menggunakan si translasi. Nah, udah dipahami lah sama Vera. Oke ya. Jadi udah nggak usah kita bedain lah mana aset liabilitasnya gitu ya karena mereka sama-sama pokoknya akun untuk monetary maupun non monetary dia pakai closing rate gitu ya. Oke, terus ingat nggak Fer, kenapa sih tidak dijabarkan untuk yang endingnya? Karena itu soalnya dari akumulasi yang atas-atasnya gitu, Bu. Oh ya betul, perhitungan dari sebelumnya ya. Jadi nanti ada contoh tuh tahun kedua kita ya. Ada kalian lebih paham lagi. Oh iya, ini ya maksudnya nggak dijabarkan karena dia akumulasi ya. Jadi beginning ditambah net income kurang dividen. Oke, thank you Vera. Selanjutnya ada untuk yang akun laba rugi boleh dibantu jelasin Daniel? Mana Daniel, ada nggak? Iya itu yang ada Bu. Oke, gimana? Kalau yang di pos laba ruginya, kalau kita pakai yang current method ini, di income statement-nya itu kita pakai actual rate, Bu. Itu untuk kepraktisan dan digunain untuk asumsi pembentuk laba rugi, Bu. Kalau kita temporal method itu pakai actual rate juga sama. Actual Terus rate praktis nggak kalau pakai actual rate? Katanya untuk kepraktisan. Berarti kalau untuk kepraktisan menurut Daniel nih ya, kan kita transaksi penjualan tuh dalam setahun bisa ratusan, bisa ribuan gitu ya. Apalagi kalau kita barangnya kecil-kecil gitu. Nah, itemnya kecil-kecil gitu. Nah, itu kalau tiap hari pakai actual rate menurut kamu praktis tidak? enggak, Bu. Tergantung ininya, Bu. Akunnya kayak akun cost of sales ini, Bu. Gimana tuh? Dia kalau di temporal method kan dia pakainya historical rate. Nah, berarti kalau pakai yang translasi dia tetap actual rate.
Gimana Bu? Kalau yang cost of Gimana? sales ditranslasi apakah tetap menggunakan actual rate demi kepraktisan tadi? Iya Bu. Salah. Menggunakannya average. Actual itu sama aja kayak express. Ini loh, actual rate hanya untuk kepraktisan digunakan kurs rata-rata, ya enggak? Pas kita belajar minggu lalu pakai kursnya rata-rata juga kan? Ya, jadi tadi dibacanya sama Daniel itu lompat-lompat ya. Jadi ini Bu buat kepraktisan. Jadi dia nangkapnya actual rate itu buat kepraktisan, padahal kebalik ya. Actual itu malah nggak praktis ya karena kan transaksinya ada banyak banget gitu ya. Oke, selanjutnya ada Elvina. Coba jelasin lagi dong yang kurs untuk menjabarkan pos-pos laba rugi gimana? Kalau yang sales, purchase, expense, dan income items itu pakainya yang average rate. Oke. Terus kalau yang cost of sale juga. Iya betul, nggak usah dengerin, temennya nggak usah dengerin. Terus yang depresiasi, amortisasi, sama dividen juga pakainya yang depresiasi, amortisasi itu juga pakai average rate. Kalau dividen actual rate. Actual rate. Nah, dapat disimpulkan bahwa seluruh akun yang dilaba rugi kecuali dividen pakainya satu kurs. Apa? Kurs rata-rata, Bu. Betul, ya average rate. Gitu. Jadi harusnya udah kayak Vera tadi, pokoknya monetary sama non-monetary semua pakai closing rate. Nah, sebenarnya kalau di laba rugi kan juga gitu ya. Mau sales, purchase, expense, mau income, mau cost of sales, mau depre, mau amort, dia pakai average rate gitu. Kecuali di dividen dia pakai actual rate. Begitu ya. Thank you Elvina. Selanjutnya oh iya, kertas kerja translasi ya. Itu apa sih Fatahul? Kenapa kita harus bikin nih kertas kerja? Abis potong rambut kamu ya? Udah lama, Bu. Oh, udah lama. Baru itu, Bu. Masih LBD jadinya. Baru masih ada tag-nya di belakang. Emang baju. Canda ya, Fat. Gimana? Apa sih kertas kerja translasi itu? Bingung di screen kan udah ada. Nah, kan? Kelihatan tuh. Itu kayak langkah penting ya, Bu, dalam proses akuntansi. Ketika laporan keuangan harus diterjemahkan gitu, Bu. Oh iya, diterjemahkan ya, mentang-mentang translate gitu ya. Translate. Betul. Dijabarkan kali Dijabarkan, ya bahasa ini ya. Oke, terus kenapa kita harus pakai kertas kerja translasi untuk menjabarkan? Apa sih sebenarnya yang dijabarkan? Emang kondisinya bagaimana? Supaya bisa konsolidasi dengan induk. Oke, ya. Jadi mereka ini butuh menyamakan mata uang pelaporannya, gitu ya, supaya bisa dikonsolidasi. Oke, terus apa lagi? Kertas kerja translasi, Fat. Lagi, Bu. Apa?
Ya apalagi dia dapatnya dari angka apa, terus kita pakai kurs apa dalam translasi, terus kalau ada selisih tuh digimanakan. Mau ditambahin nggak? Kalau nggak ya cukup ya segitu aja. Ya udah segitu nilainya. Kalau mungkin nambah dikit. Ya Kalau boleh. kursnya itu pakai itu kaidah translasi. Oke, yang gimana tuh kaidah translasi? Translasi. Kertas kerja translasi itu tadi yang dijelasin sama Vera dan sama Daniel dan Elvina. Ya, jadi kaidah translasi itu adalah ketika akunnya apa, dia pakai kurs mana sih, gitu. Ya, berarti Fatahul harus dipahami lagi nih ya, biar lulus tanpa perbaikan, oke? Dapat A, ya enggak? Oke Bu, A Bu. Oke. Selanjutnya, coba bantu melengkapi ya untuk kertas kerja translasi Ihsan. Iya Bu. Gimana tuh? Tadi kan kertas kerja translasi ya Bu. Itu kan mungkin sebelumnya buat konversi si saldo anak perusahaan buat sama kayak induknya Bu. Terus yang saya untuk nilai tukar kursnya itu pakai yang tadi kaidah. Jadi misalkan kayak yang tadi dijelasin Vera itu kan yang akun neraca. Itu kan pakai yang current rate. Terus kalau yang tadi jelasin Daniel untuk pos laba ruginya itu pakai yang average Bu. Kemudian untuk yang dividennya itu pakai yang actual rate. Oke, good. Terus untuk yang saya ingat sih waktu itu kemarin buat nyari bentar Bu. Betul, buat nyari sesuatu pasti kan? Ini yang di PPT-nya Bu. Yang nyari OC-nya bukan sih Bu? Betul. OC, anak tetangga sebelah tuh. Si OC Bu. Yang OC buat nyari ada comprehensive income Bu. Iya. Iya betul ya, selisihnya nanti di mana gitu ya, kita harus taruh OCI di mana gitu ya. Terus kalau OCI-nya di debit gimana tuh? Laba apa rugi? Kalau OCI di debit itu loss Bu. Loss, berarti kalau OCI di kredit? Itu gain Bu, untung. Gain ya, nanti dilaporkan di mana OCI-nya? OCI-nya dilaporkan di konsol juga masih Bu? Iya betul, laporan konsol. Kan ada banyak, ada RS statement, ada income statement, ada financial position. Itu di berarti di ini Bu, di neraca ya Bu? Neraca, bagian mana tuh, aset apa? Di aset Bu. Aset, yakin? Terus ini saya baca konsolnya Bu, accumulate OCI-nya. Yakin di aset? Di liabilities bukan Bu? Hah? Iya di bagian ekuitas ya Bu. Itu pas kertas kerja translasinya, karena dia debit, dia taruh bagian aset maksudnya di debit ya kan? Oh iya. Tapi kalau di laporan keuangan konsolnya, dia bukan di aset dong, di mana? Di ekuitas Bu. Ekuitas, betul. Sip, mantap Ihsan. Oke, selanjutnya adalah kita masuk kepada contoh ya. Masih ingat nggak kemarin contohnya? Uang muka, ya nggak? Ada uang muka di sini. Ya, masih banyak lagi yang belum ditanya ya. Citra. Oke. Citra ada? Di rumahnya Salsa juga? Ada kan? Ibu. Ya, oke, Cit. Oke, soal yang kemarin boleh jelaskan tentang
menghitung patennya berapa? Cara menghitung paten? Halo, kalau lama pas aja. Biar Iya, enggak. Bu. Itu di capital stock 200 loh. Nih capital stock ini. Oke. Iya, 260 ditambah 65, Bu. Oke, itu adalah total apa itu? Book value, net asset. Iya betul, 260 tambah 65, totalnya adalah sama dengan 325, Bu. 325. Terus investment cost kita berapa? 455, Bu. 455. Berarti ada selisih berapa tuh? 130, Bu. 130, 455 kurang 325? Bentar, Bu. Iya, Bu, 130, 455. Oke, 130. Benar-benar 130. Nah, 130 itu dalam mata uang apa? Bu. Dolar atau pounds? Dolar. Dolar. Nah, $1 berapa pounds di sini? 1,30, Bu. 1 pounds itu 1,3. 1,3 ya. Nah, berarti kalau $1 dibagi kan, 1 bagi 1,3. 1,3, iya. Nah, tadi kan excess value-nya 130.000 dolar. Nah, itu berarti berapa pound sterling? 100, Bu. 100 ya, dibagi. Iya. Oke, thank you. Terus setelah Citra ada Dea. Dea ada? Ada, Bu. Boleh cerita yang tentang uang mukanya gimana, Dea? Yang uang muka ya, Bu. Yang uang mukanya, bentar, Bu. Yang uang muka P mencatat advance from posisi debitnya itu, makanya jurnalnya advance to P pada Bu, cash. pelan-pelan. Yang nyerahin uang muka siapa, yang menerima siapa, yang catat advance tuh siapa gitu. Coba. Yang menyerahkan uangnya itu S, Bu, kepada P. S. Berarti S catat apa? S-nya mencatat advance to. Advance tuh karena dia menyerahkan ya. Jurnalnya gimana berarti? Berarti jurnalnya advance to P pada cash, Bu. Cash, oke. Untuk amount-nya berapa nih? Kita pakai yang 78.000 apa yang 60.000? Pakai yang 60.000, Bu. Kenapa tuh? Jurnal. Dari yang 78 dibagi 1. Iya, kenapa kita sajiinnya yang pound sterling? Kenapa nggak pakai yang dolar? Bukannya nanti kita pakainya dolar? Soalnya itu perusahaannya pakai mata uang itu kan, sih? Iya, betul. Oke, di offin dulu nggak apa-apa, lagi azan ya. Ya, betul ya. Jadi, kenapa kita di sini posting jurnalnya S dengan pound sterling adalah karena ya mata uang fungsional si S adalah pound sterling gitu ya. Walaupun di soalnya dia mintanya penyelesaian dalam US, ya dia catat si S ya dengan si pounds gitu ya. Oke, terus ada informasi tambahan. Nah, berarti uang mukanya ada penyelesaian ya. Oke, dia thank you ya. Selanjutnya ada Iputu. Iputu, sekarang berarti berapa sih uang muka kita per akhir tahun tuh? Halo. Ya. Tadi kan dia udah hitungin tuh ya 60.000, Bu. Nah, terus per akhir tahun ternyata kursnya naik atau turun?
Kursnya sih naik, Bu. Nah, naik, yakin? Dari berapa ke berapa? Nih, awalnya coba dilihat di sini berapa awalnya. Turun, Bu. Turun, salah. Ya, berarti dari berapa ke berapa turunnya? 130 ke 12. Ya, oke. Berarti sekarang berapa amount advance to pay kita pada akhir tahun? 65 ya, Bu? 65. Dapat dari mana tuh 65? Dicari ini dulu ya, Bu. Apa sih? Exchange gain-nya. Iya, benar. 65 tadi dari mana 65-nya? Betul, kamu hitung 65 betul. Tapi angka 65 tuh berapa dibagi 60 berapa? ribu. Halo, Bu. Putus-putus suara Ibu. Saya putus-putus nggak, Bu, suaranya? Enggak, nyambung terus, lancar. Jadi 60 ribu tuh ditambah exchange gain-nya, Bu. Tambah. Justru kita tuh mau cari exchange gain-nya enggak sih? Jangan kebalik. Anggap ini jurnal bohong aja. Ibu tuh, 78. 78-nya tuh dibagi. 78 tuh apa sih 78 tuh? $78, Bu. $78. Dibagi $78 itu ketika 3 Januari ya enggak? Yoyoy. Nah, ketika 31 Desember berapa dolar? Ketika 31 Desember berapa dolar? Turun jadi 1,2. Itu kalau pound sterling, kalau dolarnya tetap 78.000 dong. Ini dibaca, uang muka diselesaikan dalam US dollar. Ya, jadi mau kapan pun ya amount-nya akan tetap $78. Permasalahannya adalah kita konversinya. Gitu. Gir, coba lanjutkan Gir. Hadir, Bu. Ya, pas penyesuaian akhir tahun gimana tuh? Kan kita udah tahu ya, dia transaksinya dalam dolar penyelesaiannya. Berarti harus kita sesuaikan dong kursnya karena kita pound sterling, ya nggak? Ya, Bu. Benar. Jadi, terus kalau kita ngelanjutin karena transaksi ini untuk S adalah valuta asing, jadi kita perlu menyesuaikannya di akhir tahun. Di akhir tahun kebetulan kurs akhir tahunnya itu 1,2 dari 1,3 pada awal Januari, sehingga kita katakan dolar menguat pada pound sterling. Ya. Jadi karena menguat kita cari selisih kursnya. Cari selisih kursnya itu 78.000 dibagi 1,3 dikurang 78.000 dibagi 1,2. Hasilnya itu nanti ketemu selisih 5 pound sterling lebih dari 5.000. yang sebelumnya. Iya, 5 pound sterling. Lalu kita nemu 65.000 untuk advance to pay-nya ditambah dari advance to pay yang kita temui dari exchange gain-nya, Bu. Oh ya, oke. Tapi udah mulai nangkep lagi deh, oke. Tapi apakah cuma yang menguat aja kita bikin selisih kurs? Kalau melemah, bikin nggak? Kalau melemah kita bikin juga, Bu. Ya bikin juga ya. Jadi nggak lihat dia mau menguat mau melemah. Pokoknya kalau ada selisih kurs ya kita akan bikin jurnalnya penyesuaian gitu ya. Jadi advance to pay-nya adalah 5.000 pound sterling. Jadi 65.000 justru kita cari 65.000 dulu sebenarnya Gir. 65.000 dapat dari mana? 78.000 bagi 1,2 gitu ya. Jadi sekarang posisi si advance itu adalah amount-nya dengan kurs closing atau kurs current rate adalah 1,2. Berarti berapa? 78 bagi 1,2 adalah 65.000. Nah, sedangkan pada awalnya kita catatnya cuma 60.000, berarti harus kita tambah dong, ya. Kursnya naik atau turun? Kursnya turun, sorry. Nah, kurs turun ini tuh maksudnya dari pounds ke dolar ya. Kalau dolar ke pounds harusnya sih naik nih, dibalik kan.
Nah, kursnya ini berarti kan naik ya kalau kita hitungnya pounds ke dolar ke pounds. Nah, karena kursnya naik berarti advance tuh kita juga naik kan, ya. Iya. Advance tuh kita naik berarti kita gain. Nah, ingat nggak contoh soal yang 2 minggu lalu? Ya, apa tuh ya? IDR euro terhadap dolar, padahal kita mau dolar terhadap euro gitu loh ya kan, hati-hati. Jadi kita tuh lihatnya apa, jangan mentang-mentang ini dari 1,3 Bu ke 1,2 dia turun, tapi benar nggak nilai kita turun advance tuh-nya? Enggak, nilai advance tuh kita naik gitu ya. Jadi hati-hati karena ya perbandingan kurs itu ya sesukanya bikin soal gitu ya, kita nggak bisa acuan dengan amount-nya itu. Ya, jadi dipahami dulu lagi soalnya, oh ya kalau 1 pounds itu 1,2. Awalnya 1 pounds itu 1,3. Nah, gitu ya. Jadi dibalik sebenarnya. Tuh ya, thank you Giri. Selanjutnya, untuk bikin laporan keuangan konsolidasi kita bikin ini dulu nih. Apa nih namanya? Siapa nih? Iza. Namanya kertas kerja translasi, Bu. Oke, gimana cara pengerjaannya Iza? Kertas kerja translasi. Kan yang pertama ada trial balance ya Bu ya. Nah dari trial balance itu kita masukin juga sama kursnya sama trial balance akhirnya. Untuk debit, untuk di debitnya yang pertama ada cash, terus cashnya itu 106.000. Masukin tuh tadi kursnya 1,20 tadi yang kurs turun yang terbaru. Terus langsung 106.000 dikali 1,20 sama dengan 127.200. Terus nah, hati-hati, ini dibagi apa dikali? Dibagi. Sudah. Dibagi, Bu, dibagi. Dibagi ya. Iya. Terus seterusnya begitu, Bu. Oke. Nah, untuk yang aset berarti kita menggunakan rate apa tuh? Kayaknya dikali deh, Bun. 106 kali 1,2 dapat 127. Emang, Bu? Bukannya 106 kali 12. 312 ya, Bu? Hah? Enggak, Bu. 106 kali 12. 106. Dikali itu. Dikali lah. Orang lebih besar. Dikali. Nah, ini kita lihat. Nah, makanya ya, pematangan transaksi kurs itu harus benar-benar dipegang, ya kan? Ini kan diketahui di soalnya 1 pound sama dengan 1,2 US dollar. Ini closing, ya enggak? Nah, berarti kalau kita cari 1 pounds itu ekuivalennya 1,2. Berarti berapa kalau kita cari 106? Berarti kita kalikan kan? Gitu. Nah, nanti mungkin ada satu kasus yang ini dibagi mungkin karena dia dolar terhadap pounds diketahui di soal gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar ini tuh mau ke arahnya kemana gitu ya, harus kepegang. Nah, berarti untuk aset ya, aset ini cash, AR, inventory, plan asset, advance tuh ini menggunakan kurs apa Iza? Current rate. Oke, untuk yang cost of sales, depre, wages, other expense menggunakan cost of sales. Kurs rata-rata. Ya, beban ya, laporan laba rugi ya. Kemudian dividen menggunakan kurs aktual. Oke, good. Thank you Iza. Selanjutnya ada siapa nih? Nahasya. Nahasya udah ya, minggu lalu tuh udah nanya belum sih? Belum kan? Nahasya? Belum. Maaf tuh tadi keputus. Oh, oke, nggak apa-apa. Sekarang yang di debit udah dibantu sama Iza. Sekarang yang di kredit dong, boleh Nahasya? Ya Bu, kalau di kreditnya dimasukin aja trial balance yang tadi di soal itu, terus dikali sama si kursnya. Bagi-bagi, ini akun apa, kursnya apa, akun apa? Ini akumulatif depresiasi ini, trial balance-nya 30.000, terus kursnya 1,2 itu kurs rata-rata. Yakin? Iya. Salah. Oh ini Bu, current rate.
Iya, akun apa accumulated depre itu? Saya ngeliat di catatan saya depresiasi. Oh ya depresiasi. Oh. Depresiasi Ya, beban, depresiasi betul. laba Akun rugi. kurs rata-rata. Ini yang kamu baca accumulated depre itu akun apa? Akun aset, Bu. Nah, balik lagi nih semester 1 pengantar akuntansi masa. Akun itu akumulasi maksud Bu. Akumulasi kan? Berarti akun apa dia? Maksudnya tuh neraca kah, Oh, aset kah, ini. liabilitas kah? Posisi keuangan, Bu. Iya, aset dia. Dia Iya, kontra aset kita sebutnya, gitu ya. Benar catatan kamu beban depre pakai average benar. Nah, ini masalahnya beban bukan? Iya, Bu. Ya, ini akumulasinya yang di asetnya. Ya, kontra aset sih ya, dia mengurangi nilai aset. Terus lanjut. Udah, habis itu account payable-nya 36.000 dikali sama kursnya 1,2. Oke. Terus habis itu bonds payable masih sama juga pakai kurs 1,2, capital stock 200.000 kali 1,3. Itu apa tuh? Inian, Bu. Apa sih itu tadi? Maaf ya, Bu. Ini, Bu. Nih. Ingat nggak tadi 1,3 kurs apa? Ingat, Bu. Yang itu, yang lama itu. Lama, historical ya. Terus RE? Nah, RE-nya itu dijabarin nggak RE-nya? Kali 1,3. Iya, Bu, masih. Kenapa tuh dijabarin? Tidak deh, Bu. Nah, kan guncang kan, baru ditanya dikit aja. Tidak deh, Bu, karena udah akumulasi perhitungannya, Bu. Nah, berarti dijabarin nggak? Tidak. Halo? Tidak yakin tidak dijabarkan? Tunggu deh jawaban selanjutnya mungkin lebih mencerahkan kita. Rodia. Rodia nih RE-nya dijabarin nggak, Ro? Dijabarin ya, Bu. Kenapa tuh? Iya, udah dijabarin terus kenapa ya benar-benar deh ini. Trian, Salsa. Nih laptopnya Trian yang ke toilet ya Trian. Enggak, Bu, saya udahan dulu. Oh, udah balik ya. Oke. Kirain itu Citra yang mau ngomong nih, laptopnya Trian, wajahnya Citra. Kenapa Salsa? Kenapa harus kita jabarkan kah ini RE? RE yang beginning ya, Bu? Apa yang ending? Betul. Nah, iya di sini kira-kira RE beginning apa RE ending di sini? Beginning, Bu. Apa? Yang beginning. Beginning, betul jawabannya itu ya, karena ini merupakan RE beginning berarti kita jabarkan. Oke. Terus sell sama exchange gain-nya pakai rate apa, Sal? Pakai average. Terus setelah itu kita dapat total debit dan kredit, kita ngapain? Cari selisihnya, Bu. Terus selisihnya ternyata di mana itu? Selisihnya ada di debit. Debit ya, berarti selisihnya. Terus selisihnya kita laporkan di mana? Di laba rugi. Di neraca. Yakin di laba rugi? Di neraca, Bu, sebagai neraca ekuitas ya. Nih di sini ya 28.650. Ekuitasnya si induk apa si anak itu? Anak, Bu. Anak. Ya. Si induk berhak berapa dari 28.650 ini? 100%. 100% ya, karena kepemilikannya 100%. Oke deh. Terus, terima kasih ya, Trian ya. Setelah itu, Zevanya boleh bantu cara hitung paten di sini nggak? Halo, iya Bu. Paten ya, Bu? Iya, cara hitung paten. Di sini ngitung patennya itu pakai pound sterling 100.000 dikali kursnya 1,3
jadinya 130.000. Oke, berarti pakai pound sterling atau dolar itu? Itu pakai dolar. Dolar ya, pound sterlingnya kita jabarkan ke dolar ya. Iya. Oke, Lalu terus ada amortisasinya 100 pound sterling per dibagi 10 dikali 1,25 itu kurs rata-ratanya. Oke, Jadi kenapa pakai kurs rata-rata amortisasi? karena amortisasi itu memang pakai kurs rata-rata. Bentar Bu, saya lihat catatan saya. Boleh. Dia akun apa gitu? Dia actual rate tapi pakainya average rate. Nah, kenapa tuh? Kenapa dia actual rate tapi pakai average rate? Yang tadi dibilang Daniel tuh. Karena ini ya Bu, apa namanya? Apa sih tadi Daniel yang nggak praktis itu Iya Bu. betul ya, demi kepraktisan malah pakai yang actual average rate ya. Actual rate itu kurang praktis gitu ya. Oke, karena akun beban ya, jadi kursnya rata-rata. Sip, berarti amortisasi menambah atau mengurang nih? Sip. Mengurang Bu. Mengurang, berarti sekarang kita dapat ending berapa? $117.500. Terus setelah itu? Lalu ada ending paten akhir tahun itu kursnya itu dengan kurs 90.000 dikali 1,20. Jadi hasilnya 108.000. Salah Lalu nih, harusnya kayaknya 100. Harusnya 90.000-nya dolar dong. Pound sterling dong. Iya. Ya, ini salah nih saya. Pound sterlingnya Iya, maaf Bu, maaf. Udah nih. Ya, 90.000 ini dapat dari mana 90.000? Tadi dibagi kan 100.000 dibagi 10. Nah, itu 100.000 dikurang 10.000. Nah, betul ya, baru kita amortisasi 1 tahun. Nah, ending paten ini berarti kan 90.000 pounds. Berapa dolar kah gitu kan? Iya. Berapa tuh? 1,20 Bu. Yang mana sih Bu? 90.000 pound sterling itu kan berapa dolar gitu. Oh iya, 90 pound sterling itu dikali 1,20 jadi $108. $108. Nah, $108 ini akan dilaporkan di neraca ya. Jadi kita Iya, ada laba pasti. apa rugi di sini? Ada rugi Bu. 117 dikurang 108 9.500. Karena ending patennya mengalami ending patennya kursnya itu mengalami penurunan. Iya, betul, ending paten kita tuh dinilai lebih rendah gitu ya. Kursnya turun Bu ya. Jadi kita mau ngaliinnya juga turun kan dari 1,3 ke 1,2. Nah, ini kita boleh pakai perbandingan 1,3 dengan 1,2, nggak perlu kita bagi dulu gitu maksudnya. Karena kita mau menjabarkan dari pounds ke dolar. Berbeda tadi, kita kan mau dolar ke pounds ya. Jadi mau nggak mau kita bagi gitu ya. Jadi rugi 9.500. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya kurang 3 ya. Rodiah lagi, Rodiah. Oh, ini double Shiva belum ya? Iya, Bu. Rodiah, jurnal besar di buku P bagaimana nih buat yang pendapatan dan dividen? Kalau yang buat pendapatan itu investment in S sama income from S. Dapat dari mana tuh 93? Itu dari yang 106.250 dikurang sama amortisasi paten yang tadi 12.500. Oke, 106.250-nya dapat dari mana? Dari yang tadi, Bu. Sebentar. $106.250-nya itu dari net income-nya S. Nih, ya kan tadi dari kertas kerja translasi
Kita masukin ke dalam laporan konsolidasi yang di kolom sebelum adjustment ya. Dipindahkan angkanya, kan udah sama-sama US kan? Iya, Terus Bu. karena udah dimasukkan kita dapat 106. Kenapa harus kita kurang dengan amortisasi paten nih? Ya, karena harus kita sesuaikan dulu. Ya enggak, kepemilikan kita kan 100% tuh. Ya udah berarti harus kita kurangkan amortisasi patennya. Ya, full 100%. Oke, dapat 93. Terus kalau cari dividen gimana, Claudia? Itu yang dari tadi. Dividennya kan 30.000 dikali 1,22 nilai kursnya. Oke, ya dikalikan 1,22. Terus Syifa Ariski, jurnal OCI ini 2. Terus Syifa Mulia yang terakhir ya. Selain itu udah semua kan? Range nilainya 80 sampai 90 ya. Ada yang 80, ada yang 90, ada yang 85. Syifa Rizky. Syifa Mulia dulu. Saya dulu deh, Bu. Nggak ada suaranya Syifa Rizky juga? Saya Enggak, dulu. maksudnya udah di on mic kayaknya nggak dengar. Halo? Halo. Nah, masuk. Ya, Opsinya Syifa itu Rizky dari dulu. Apa? Ya ampun, selisih bahas ya, Bu. ini aja 1 jam ya. Belum masuk Dari apa? selisih ya, Bu. Iya, selisih yang apa ini? Selisih kursnya dari neraca tadi ya, Bu. Neraca apa atau apa ini? Ini namanya apa nih? Neraca bukan? Kertas kerja transaksi. Iya, betul. Ya, dari selisih ini ya, 28650. Oke. Terus kalau misal nih, Syifa, kepemilikannya 80%, apakah 28650 di sini nulisnya? Enggak ya, Bu. Dikali Enggak. nanti ya. Iya, dikali ya 80% ya, misalkan. Terus yang rugi kurs paten? Itu dari yang tadi dihitung Angel ya, Bu. Dari apa? Dari yang ending paten yang Oh, tanpa Angel ya, selisih dihitung kurs, Angel itu kan, gitu ya tadi. iya. Iya, betul ya. 9.500. Karena kepemilikannya 100% ya, jadi full. Oke, terakhir Syifa Mulia, boleh bantu untuk hitung saldo akhir, investment in S dan OCI-nya. Caranya dari mana? Oh, yang nomor 4 itu ya, Bu? Iya. Itu Bukan, yang ini loh, ending ini loh. Oh, yang dari jurnal. Iya, nggak tahu dari mana tuh kira-kira. Ya itu kan 474 dari 455.000 itu yang tadi ada di soal, ditambah 750 itu tadi yang dihitung sama Jevanya. Bukan. Hitung sama siapa ya ini tadi ya? Nggak apa saya. 750. Bentar, Bu. Rodia ya. Hitungan apa itu? 93, Oh iya, itu yang atasnya, Bu, yang apa sih Pak tadi? Yang apa income. Itu? Mana sih? Panik dia. Itu, Bu, yang pertama, yang jurnal di buku besar. Yang pertama. Nah, iya, itu jurnal apa gitu maksudnya? Jurnal mencatat pendapatan investasi. Iya, income from. Income. Terus dikurang sama 260 itu yang investment in S. Terus kenapa ini dikurang 28650-nya? Karena rugi. Rugi ya, oke. Terus dikurang lagi 9.500 itu yang atasnya, yang barusan tadi. Karena rugi juga. Terus dikurang 36.600 itu dari yang jurnal kedua yang mencatat dividen. Oke, ya penerbitan dividen ya. Jadi udah dihitung total sekarang investment in S adalah
totalnya investment in S-nya bentar Bu. Lucu banget lihat ekspresinya Trian. 474. Ayo Bang. 474. Iya, ini ada itu kan. Terus sosialnya berapa? Aduh, ternyata belajar bersama-sama ini ya. Ya kadang efektif, kadang tidak efektif ya. Biasanya Siva Mulyani fokus banget ya pasti ngikutin gitu. Ya saya nyariin misalnya. Nyari ya, kolong meja mungkin di bawah laptop kali. OCI-nya sekarang berapa? Nih, adiknya Iza udah mau ikut kelas aja tuh. Mau belajar akuntansi dia. Mana keliatin dong? Nggak kelihatan. Gimana OCI dapat dari mana? OCI-nya itu dari 28.650 tuh yang mencatat rugi selisih kurs dari translasi, ditambah 9.500 yang mencatat rugi selisih kurs dari paten. Oke, nah itu berarti nanti dilaporkan di mana si OCI? Di laporan konsolidasi. Ya benar, konsolidasi. Di neraca ekuitas. Mau nangis saya. Iya, bagian apa? Bagian apa tadi? Ekuitas, betul. Nah, karena di debit berarti dia menambah apa mengurang ekuitas kita? Nambah. Benar, Siva Mulya. Mengurang dong, accumulated OCI di debit nih, tanda kurung nih. Udahlah ya. Bisa 90 nggak jadi 90 deh. Udah lanjut ya kita kepada pembahasan yang kedua. Udah tanya jawab selesai ya. Berarti terbukti ya tanya jawab sekelas saja udah. Kenapa Chris? Emang kamu belum dipanggil? Pencet tadi saya pengen reaksi tepuk tangan. Oh ya. Oke. Kirain Bu saya mau dipanggil lagi gitu, Chris. Ya, selanjutnya setelah jurnal di buku besar P kita lanjut eliminasi ya. Nah, eliminasi asumsinya udah paham ya teman-teman ya. Tapi kayaknya dari 70% tanya jawab ini kayak masih banyak yang tersesat ya. Berarti butuh latihan nih ya. Nanti saya kasih soal latihan deh ya supaya bisa lebih ini lagi dipahami ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ya sekarang di ilustrasi yang kedua. Nah, kemarin kan gampang tuh. Masih yang gampang nggak? Ya kan? 100% kepemilikannya ya. Jadi nggak ada tuh buat NCI. Nah, sekarang berbeda dengan ilustrasi yang pertama. Di ilustrasi kedua ini, penjabaran dengan current rate method, kepemilikan sahamnya kurang dari 100%. Nah, berarti kalau kurang dari 100% ada muncul apa tuh? Hak untuk siapa tuh? NCI Bu. NCI betul, non controlling interest ya. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi kedua, penjabaran dengan current rate method, kepemilikan saham kurang dari 100%. Apa Isan? Awas aja kepencet. Nah. Itu apa? Materinya boleh di drop di learning dulu nggak Bu? Biar bisa coret-coret Bu. Oh, boleh. Tunggu ya. Oh ya belum. Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Biasanya kemarin habis ngedrop di kelas D, itu saya taruh di kelas C, ya nggak? Minggu lalu kan kayaknya udah ada kan? Cuma lupa keslip. Sorry ya, 5D. Bentar, saya import dulu ya. Emang ini ya, pakai iPad ya? Enggak Bu, pakai yang apa? Nitro Pro apa? Jadi biar bisa dicoret-coret. Oke. Ya, pertemuan ke-6. Nah tuh tugas-tugasnya tuh tinggal nanti saya edit. Oh ya, saya ada punya kabar gembira sih ya, cukup menggembirakan lah. Kan harusnya kalau di RPS ya, kesepakatan kita kan mau belajar transaksi hedging dan derivatif ya. Tapi setelah 2 hari ini saya melakukan tanya jawab dengan teman-teman D dan kelas C, kayaknya tuh materinya masih ke kanan ke kiri mencari alamat gitu. Ya, jadi kemarin saya nego sama Pak Yusef untuk materi UTS sampai sini.
Jadi hedging sama derivatif bisa kita setelah UTS-in gitu ya. Jadi materi UTS sampai sini maksudnya sampai yang penyajian laporan keuangan dengan mata uang asing ini gitu loh ya. Jadi alhamdulillah nggak nambah materi gitu ya. Jadi 2 pertemuan ini kita fokuskan ke depan ya, 2 pertemuan ke depan kita fokuskan buat bahas soal yang kemarin ya, yang mutual sama indirect. Indirect udah belum kan? Ya. Harapan saya hari ini tuh udah belajar indirect sama mutual kan. Saya sempat pesen tuh ke Citra kan ya, tapi kita tanya jawab materi aja udah 1 jam 10 menit tuh ya. Kayaknya kayak kurang memungkinkan kalau kita hari ini bahas. Makanya saya alhamdulillah berhasil nego itu ya. Jadi nanti UTS sampai ini 3 chapter. Itu. Nah, jadi 4 chapter. Alhamdulillah ya, berita bagus ya. Jadi supaya kalian lebih bersemangat dalam apalagi kalau bagus. Bu. Apa? Siapa? Maaf Ibu, saya kepencet aturan on cam. Apa sih? Hah? Misu tadi misu. Oh, kepencet. Iya. Apalagi kenapa kirain aduh, kurang lagi. Saya kan masih maunya 4 chapter begitu kirain. Ada yang protes. Siapa tahu ya Bu, aduh saya udah mau belajar hedging sama derivatif. Ibu gimana sih PHP gitu lagi saya. Enggak lah ya, insya Allah ikhlas ya semuanya 3 chapter aja. Nah udah di drop ya, siapa? Ihsan, tapi tadi ada revisi yang euro ke dolar itu ya, nggak apa-apa ya. Siap Bu, siap. Sip. Lanjut ya, jadi di dalam ilustrasi 2 ini challenge-nya ditambah ya. Ada kepemilikan sahamnya kurang dari 100%. Itu ya, ini ini soalnya baru ya, belum melanjutkan. Tidak melanjutkan ilustrasi pertama gitu. Oke, soalnya begini, 1 Januari 2016 sebuah perusahaan Amerika membeli 90% sahamnya S. Nah, berarti berapa tuh NCI-nya? 10% ya. Sebuah S ini adalah perusahaan asing dengan local currency unit ya atau LCU sebagai mata uang fungsionalnya ya. Dia beli 90% seharga 229.500 US dollar. Nah, berarti berapa 100%-nya teman-teman? Implied value-nya. Rempong dah itu Syakila mau kemana sih? 255 berarti berapa? ya, Bu? 255 setelah betul ya. Berarti kalau di 100% kan 255. Oke, kurs saat itu adalah 0,15 US dollar atau ekuivalen dengan 1 LCU. Atau 1 LCU berarti 0,15 US dollar gitu ya. Equity S terdiri dari capital stock 1 juta LCU dan RE 500.000 LCU. Berarti berapa net asetnya S? Net aset S 1.500.000. Oke, 1.500.000 tapi masih LCU ya. Margaret dan Ananda. Berarti berapa dolar kah 1.500.000 LCU itu? 225 kalau Bu. di dolar itu 225.000. 225.000. Nah, tadi udah dihitung sama Salsa. Ya enggak? 100%-nya atau implied value-nya 255. Nah, berarti ada excess value enggak tuh? Ada Bu. Ada berapa ribu? 30.000. 30.000 betul. Nah, tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Nah, bila ada selisih antara nilai investasi dengan nilai wajar dialokasikan ke paten dengan masa manfaat dengan masa amortisasinya 10 tahun. Ya, berarti 30.000 dialokasikan ke paten betul ya? Untuk 10 tahun. Berarti berapa amortisasi per tahunnya? 30.000. 3.000 bagi 10 ya. Terus nilai tukar LCU terhadap US dollar tahun 2016 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah kurs current lagi history ya. 1 Januari 2016 0,15, rata-ratanya 0,16. Kebetulan sama dengan pas bagi dividen ya 0,16. Lalu close current atau closingnya 0,17.
Oke, kita perhatikan ya. Kita kan fokusnya ke translasi. Nah, mata uang fungsionalnya S tadi apa, teman-teman? LCU. Nah, berarti penjabaran laporan keuangan menggunakan translasi karena mata uang fungsional si induk adalah dolar. Ya. Jadi dolar. LCU ini harus kita translasikan ke dolar. Gitu ya. P menggunakan dolar, S menggunakan LCU. Oke, terus exit value udah kita hitung ya, ini tadi ya. Betul kan? 100 bagi 90 kali 229 dapat 255. Equity-nya S adalah 225. Berarti ada total excess value yang dialokasikan ke paten selama 10 tahun adalah 30.000. Ya, sudah dalam bentuk dolar ya. Oke, terus selanjutnya adalah kita hitung paten. Amortisasinya berapa tahun tadi? 10 ya, 10 tahun berarti 30.000 bagi 0,15 dulu. Nah, kita lihat tadi ya rate-nya. $1 sama dengan 1 LCU sama dengan 0,15. Nah, berarti kalau kita mau ngebalik ya, berarti kalau mau cari $1 itu berapa LCU? Berarti kan 1 bagi 0,15 ya nggak? Nah, kalau mau ngitung amortisasi paten dalam LCU kan berarti kita LCU kan dulu ya, kita translasikan dulu, kita jabarkan ya. Berarti 30.000 total patennya dibagi 0,15 ya, berarti LCU-nya adalah 200.000. Maksudnya $30.000 itu sama dengan 200.000 LCU gitu ya. Intinya itu. Berarti berapa amortisasi patennya? Kalau 200.000 itu 10 tahun berarti setahunnya adalah 20.000 LCU. Oke. Nah, sekarang kita hitung di sini beginning paten. Beginning paten adalah 200.000 kali 0,15 atau sama dengan total excess value ya, 30.000. Kemudian amortisasi adalah 200.000 LCU bagi 10 atau sama dengan 20.000 LCU kalikan dengan rate apa kalau amortisasi? Beban amortisasi. Average rate. Ya, 0,16 dapat 3.200. Berarti total paten setelah 1 tahun itu 26.800. Nah, sekarang kita hitung ya. Kurs kita pada akhir tahun tuh naik atau turun nih? Nih, 1 LCU terhadap dolar. Naik atau turun? Dari 0,15 ke 0,17. Naik ya, berarti mungkin nanti ada laba tuh ya. Kita masukin dulu. Ending patennya kan berarti 180.000 LCU ya. Dapat dari 200 kurang amortisasi setahun ya enggak? 20.000. Dapat 180. Kalikan dengan kurs apa kalau cari ending paten? Paten itu berarti akun apa? Aset pakainya karen ya, Bu. Aset, betul, pakai karen. Ya, tunggu. Dari tadi belum catat ya. Zevanya, Salsa, Shiva. Terus Zevanya terus. Oke. Ya, berarti ending paten yang dilaporkan di neraca tuh 3600 nih. Coba kita lihat laporan keuangannya ya. Paten. Nah, nih paten 3600 ya kan yang disajikan ke neraca. Padahal tadi kita hitung patennya tuh adalah hanya 28.600. Berarti naik atau turun nih patennya? Naik, Bu. Naik ya, Bu. Berarti kita catat laba atau rugi? Laba, Bu. Laba ya, Bu. Betul, laba. Ya, laba selisih kurs 3.800. Ya, jadi hati-hati. Beginning paten kita pakai historical rate. Ya, amortisasi kita pakai average rate. Ending paten kita compare dia dengan current atau closing rate. Gitu. Ya, semua ada kaidahnya sendiri-sendiri gitu ya, teman-teman. Udah kita hitung si amortisasi paten. Sekarang kita masuk kepada kertas kerja translasi. Nah, seperti biasa ya, kita pisahkan dia di debit dan dia yang di kredit. Ya. Kemudian sumber dari kertas kerja translasi adalah trial balance si anak.
ya, udah dipisahin debit dan kredit, kita akan mengkonversi mata uang fungsional anak ke mata uang pelaporan induk. Nah, berarti dari apa ke apa mata uang yang kita konversikan? LCU ke dolar. LCU ke dolar, betul. Nah, oke, kita masukin dulu ya saldo-saldo yang di debit ya dari laporan keuangan, ada cash, AR, inventory, land building, equipment. Nah, ini pos-pos di neraca. Nah, berarti kalau kita ini punya aset di neraca, berarti kita gunakan kurs apa nih teman-teman di sini? Aktual. Current. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini dibagi atau dikali? Coba kita lihat dikali, betul, karena di sini udah diketahuinya sama kan, LCU terhadap dolar, ya enggak? Nanti hati-hati kalau dolar terhadap LCU gini kan berarti tandanya harus dibagi gitu ya. Yang maksud saya perhatikan tuh di situ. Ya, karena udah sama-sama LCU terhadap US dollar, ya sudah tinggal kita masukkan kursnya, kita kalikan dia. Ya. Kemudian ada akun atas cost of sales, depre expense, OPEX. Itu menggunakan kurs apa nih? Average, Bu. Average ya, 0,16. Oke. Terus dividen menggunakan Excel tapi kebetulan sama ya. Nah, berarti dapatlah kita total debit di sini 549.500 ya. Total dalam LCU dia 3.300 ya. Total dalam dolar adalah 549.500. Sudah di debit selesai, kita masuk ke kredit. Oke, akum depre untuk building dan equipment, kemudian liabilitas, dia menggunakan rate apa? Current, Bu. Ya, capital stock menggunakan apa dan RE? Historical. Nah, hati-hati di sini RE-nya kan masih tahun pertama. Ya, jadi kita jabarkan ya. Tadi yang udah dijelasin sama Vera pas kita tanya jawab, dia itu masih pre-acquisition, Bu. Berarti kita pakai historical. Tapi kalau dia udah post-acquisition, RE-nya sudah setelah akuisisi, kita tidak perlu jabarkan. Itu ya. Ini kan masih tahun pertama kan ya, jadi kita jabarkan. Kemudian sales akun apa menggunakan rate apa? Average ya, beban lagi. Sales purchase ya, akun laba rugi maksudnya ya. Jadi dia pakai average. Oke, udah kita total nih 519. Nah, berarti 549.500 total debit kita bandingkan dengan total kredit. Selisihnya di mana teman-teman? Yang kurang di mana? Mana yang Kredit. Yang lebih kecil di kredit. Nah, berarti kita tambahkan kurangnya. Berapa tuh? 30.500. Nah, sekarang total debit dan kredit sudah sama 549 ya. Setelah ditambahkan. Berarti nanti OCI dilaporkan di mana? Dia di neraca. Di neraca. Oke, berarti di sisi kredit menambah atau mengurang ekuitas? Mengurang, Bu. Menambah. Di sini jawab mengurang. Kredit apa debit, Bu, tadi? Lah, ini dilihat debit atau kredit OCI-nya. Kredit. Tadi saya dengar. Iya, kredit. Ya, Zef. Jadi harus menambah nilai ekuitas karena gain. Ya. Oke, selanjutnya adalah yang dicatat ya. Sebelum kita bikin jurnal penyesuaian, kita perlu jurnal dulu di buku P ya. Kita menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi saham di S. Nah, berikut adalah jurnal yang dicatat dalam buku besar P. Oke. Sekarang kita catat net income dulu seperti biasa ya. Berarti kan hasil kertas kerja translasi kita pindahkan ya ke kertas kerja konsol bagian sebelum adjustment, ya enggak? Ya, kita tadi udah hitung sales, masukin, cost of sales, masukin, depre, masukin. Nah, sekarang kita bisa dapat net income kan? Berapa net income-nya, S? 24.000. 24.000. Apakah 24.000 itu semuanya untuk P? Tidak. Tidak, hati-hati. Itu adalah 90% saja kepemilikannya. Ya enggak? Ya, jadi ada hak untuk NCI.
Itu ya. Berarti 90% dikalikan. Hati-hati, kita harus adjust juga ada apa tadi 3.200 teman-teman? Amortisasi. Amortisasi paten, betul. Ya, jadi harus kita clearkan, kita adjust dulu ya 2.400 kurang 2.400 24.000 dikurang 3.200. Oke, gitu ya. Karena kita kepemilikannya hanya 90% ya, berarti ya 90% aja hak untuk si induk. Gitu ya. Kemudian yang kedua, penerimaan dividen. Dari sini kita bisa hitung dividen yang dibagi S berapa? Berapa dividennya? Berapa, Gir? 16.000. 16.000. Udah dolar ya? Oke, berarti 16.000 itu apakah seluruhnya untuk si induk? Tidak ya, berarti 90% aja kali 16.000 ya, 14.400. Kemudian yang kedua, mencatat laba atas selisih kurs hasil translasi. Nah, tadi selisihnya menguntungkan atau merugikan? Untung. Untung, berarti hasilnya di debit atau di kredit tuh? Kredit. Kredit. Ya, berarti debitnya apa? Investment in S. Iya, betul ya. Ingat kita adalah metode one line consolidation method ya. Jadi metode ekuitas satu baris. Kalau nilai ekuitas anak bertambah, berarti nilai investasi induk juga bertambah. Ya, karena ini OCI-nya di kredit, berarti lawannya adalah investment in S. Apakah dari 3.500 ini seluruhnya untuk si induk? Enggak. Tidak, ya hanya 90%-nya saja. Sama dengan 27.450 ya di sini. Oke, terus sekarang ada selisih kurs atas paten. Nah, tadi yang udah dihitung kita laba juga ya. Berarti jurnalnya gimana nih kalau laba OCI-nya? Debit? Investment in S. Kreditnya adalah OCI. apakah sebesar 3.800 full? Ya, harus kita sesuaikan ya, hanya 90% hak untuk si induk ya, 90% kali 3.800, 3420. Dari jurnal di atas dalam laporan keuangan P, nilai investasi pada S per 31 Desember 2016 adalah 264.690. Dapat dari mana? Ending investment pada tahun lalu ya enggak? Sorry, ini soal tahun pertama ya. 22.900 dapat investment cost ya enggak? Investment cost tadi yang udah salsa ya pas awal banget tadi ya, 22.900 nih di soal. Nih ya, 22.900, kemudian ditambah 18.720 net income-nya dari S. Oke, nih. Kemudian dikurang dividen 14.400 ditambah dengan laba selisih kurs 27.450 ditambah dengan laba selisih kurs atas paten 3420. Benar nggak? Sama nggak? 264.690. Oke, terus sekarang OCI-nya berapa? Berarti OCI kita adalah 27450 tambah 3420. Nah, ini OCI yang dicatat siapa? Si induk atau si anak? Induk nih. Induk ya, 30.870. Coba kita lihat. Ada nggak? Ada ya di accumulated OCI 30.870 di sini. Begitu. Udah selesai kita bikin kertas kerja jurnal di buku besar P, kita masuk kepada jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian seperti biasa ya. Yang pertama kita hitung atas net income ya, income from S-nya. Income from S tadi 18.720, kreditnya dividen. Dividennya adalah jurnal kedua ya, 14.400 ini. Kemudian berarti sisanya investment in S 4320. Kemudian jurnal yang kedua, eliminasi ekuitas S dan investment in S serta memunculkan akun paten. Ya enggak?
Tadi kan RE-nya 75.000 di sini. Mana yang kertas kerja translasi? Nah, nih. RE 75.000 ya, capital stock 150.000, total 225.000, sorry. 225, kemudian patennya adalah sisanya 30.000. Nah, dari total ini 255 ini 90%-nya adalah si induk investment in S, 10%-nya adalah si NCI. Ya, kayak jurnal biasa aja, cuma ini urutannya saya ubah karena ngikutin yang di format aja. Ya, nanti terserah kalian lah nyamannya gimana, yang penting kasih penjelasan ya. A ini jurnal eliminasi atas apa, B eliminasi atas apa. Nggak perlu panjang, lengkap, yang penting jelas gitu. Kemudian yang ketiga ada jurnal untuk NCI expense ya. Karena si induk ini berhak 90% ya enggak? Berarti ada 10%-nya untuk si NCI ya, berarti debit, NCI expense, credit dividends, credit NCI ending. Ya, NCI expense dapat dari 10% kali 24.000 total net income kurang 3.200 amortisasi expense. Lalu kita jurnal untuk amortisasi paten, debit operating expense, credit paten 3.200. Kemudian eliminasi untuk paten ya, karena keuntungan selisih kurs. Nah, tadi kan patennya naik kan angkanya di neraca ya sebesar 3.800. Nah, 3.800 hanya 90%-nya untuk si investment in S ya, untuk si induk. Yang 10% kita adjust untuk NCI. Begitu juga untuk si atas translasi ya, accumulated OCI kita berkurang di sini 3.500 ya, punya si anak kita eliminasi accumulated OCI-nya. Dari 3.500 si induk catat investment in S-nya di kredit 27.450 ya, saldo ini. Nih 27.450. Kreditnya lagi adalah NCI ending 30.50 ya, 10% dari accumulated OCI. Sudah kita masukkan kepada kertas kerja konsolidasi. Income from S 18.720 di debit ya, di adjust 0 dan seterusnya ya. Net income induk harus sama dengan net income konsol. Kemudian RE-nya awal induk sama dengan RE awal konsol. Ya, RE ending induk sama dengan RE ending konsol. Lalu untuk aset, oke, di sini ada investment in sesuai perhitungan kita ya, 264.690 di adjust ya, harus 0 balance-nya. Paten awalnya 30.000 ya, terus ada kenaikan 3.800 ya, tapi ada adjustment juga 3.200 amortisasi. Berarti ending paten kita adalah 3.600. Harus sama sesuai dengan perhitungan kita di sini teman-teman, 3.600. Sudah paten, kemudian total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini tadi accumulated OCI-nya yang S adalah 3.500 kita elim kan ya, yang 10 nih 3.500 eliminasi ini. Nah, nih ya, debit accumulated OCI maksudnya ini OCI-nya si anak yang dielim. Begitu, kemudian total liabilitas ekuitas sama dengan total aset. Dah sama. Oke, itu adalah contoh kedua. Oke, ada yang mau di-sharingkan dulu? Gimana? Agak tambah bobotnya ya, karena ada persentase untuk si NCI ya. Jadi kita jangan egois semua. Saya mau nanya deh, Bu. Boleh. Gimana? Yang tadi itu kok ada accumulated OCI? Itu maksudnya gimana, Bu? OCI diakumulasi. Yang mana tuh? Hah? Yang mana tadi? Slide yang itu. Yang mana sih tadi? Iya, accumulated OCI. Bukannya emang akunnya accumulated OCI dari awal? Enggak, berarti itu maksudnya kayak sama nggak sih, Bu? Kayak akumulasi misalkan jumlah dari tahun sebelumnya. Betul. Nah, nanti tahun kedua kelihatan, Nanda. Nanti di tahun kedua kita kelihatan maksudnya nggak langsung kita tembak amount-nya segitu, enggak.
Jadi nanti ada harus kita kurangin dengan yang tahun pertama. Udah nggak sabar nih tipe-tipenya ya. Tipe-tipe mau buru-buru aja nih. Gitu emang, Bit. Mana, Bit? Maksudnya kenapa accumulated? Bukan kita masih tahun pertama gitu. Apa gimana? Gimana? Lu juga tadi Rere juga bingung. Gimana? Kenapa ada akun Tadi, accumulated? Iya, kata Rere itu yang apa tadi? Itu yang accumulated OCI itu sama mirip sama piecemeal nggak, Bu? Oh, enggak. Beda. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Accumulated OCI ini maksudnya akumulasi aja, bukan yang didepresiasi, bukan. Ya, dia nanti jumlahnya akan diakumulasi dari tahun ke tahun gitu. Makanya kita sebut accumulated OCI. Enggak di piecemeal, enggak. Oke, lanjut. Nah, ini di contoh ketiga mungkin kalian akan lebih tergambar lagi ya. Masuk kepada ilustrasi yang terakhir hari ini. Hore, bismillah ya. Ini agak paling mudah moga-moga nih ya. Penjabaran dengan current rate method, kepemilikan saham kurang dari 100% setahun setelah kombinasi. Ya, jadi ini tahun kedua. Gitu ya, melanjutkan contoh pertama, ilustrasi yang kedua. Ya, tadi kan ilustrasi kedua itu contoh tahun pertama. Nah, ini tahun keduanya, ilustrasi ketiga gitu ya. Di soalnya begini, selama tahun 2017 kurs LCU menguat terhadap dolar. Nah, kurs rata-rata 0,18, kurs untuk dividen dan uang muka antar perusahaan juga 0,18 sama dengan kurs rata-rata ya. Kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan 0,175 dan kurs akhir tahun 0,19. Kita perhatikan di sini ya, ada transaksi pinjaman uang muka dan menggunakan kurs 0,18. Nah, kemudian ada transaksi penjualan persediaan atau intercompany profit ya, menggunakan kurs transaksi 0,175. Nah, satu-satu dulu ya, yang uang muka jangka panjang dulu ya. 1 Juli 2017 S memberikan uang muka jangka panjang. Nah, kita ingat kalau uang mukanya jangka panjang, nanti selisihnya masuk ke mana? Laba rugi atau OCI? OCI, Bu. Ke OCI ya. Kalau dia jangka pendek dia ke laba rugi. Oke. S memberikan uang muka jangka panjang kepada P senilai 300.000 LCU. Nah, berarti S ini catatnya advance to atau advance from? Advance from. To ya, bukan receivable ya. Oke. Kemudian senilai 300.000 LCU ya, atau kalau dikonversikan ke dolar adalah 300.000 kali 0,18 ya. 54.000 dolar. Nah, tingkat bunganya 10%. Nah, jangka panjang ya, nanti berarti ada tingkat bunga, berarti ada akun resiprokal muncul lagi tuh. Apa kira-kira? Pembayaran dan penerimaan bunga tuh memunculkan akun resiprokal apa? Apa, Fat? Interest income. Betul, lawannya? Interest expense. Betul, keren, Fatahul ya. Jadi nanti muncul juga akun interest income dan interest expense. Nah, sudah ini ya. Uang muka akan diselesaikan dalam LCU. Sehingga untuk P, nah, nih ya, uang muka diselesaikan dalam LCU. Berarti untuk P ini transaksinya falas atau bukan? P itu pakai mata uang apa? Dolar. P dolar. Nah, berarti ini penyelesaiannya dalam LCU. Ya enggak? Berarti merupakan transaksi falas. Ya. Bagi S itu bukan falas. Ya enggak? Karena udah sama-sama LCU dia ya. Jadi kita nggak usah concern sama catatannya S ya. Kita concernnya ke catatan si P-nya aja.
Gitu ya. Terus ada informasi lagi di sini, selama tahun 2017 P menjual inventory ke S. Nah, berarti P jual ke S transaksinya upstream atau downstream? Downstream, Bu. Downstream, Bu. Downstream, betul. Downstream ya. Bit sama siapa tadi? Chris ya. Chris nih diam-diam aktif loh, dia on mic aja gitu. Terus cost-nya adalah 70.000, dijualnya 84.000. Berarti dia laba atau rugi nih kalau berhasil menjual di atas cost-nya? Laba, Bu. Laba. Laba, Bu. Nah, apakah laba ini udah semuanya udah laba? Ternyata belum ya. S berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut ke pihak luar. Nah, berarti muncul unrealized gain. Sebesar berapa persen? 25%. Sisa yang belum terjual. Ya. Kurs pada saat itu adalah 1 LCU 0,175 didenominasi dalam LCU. Oke, ya. Nah, udah kita masuk dulu di sini ya. Karena kurs untuk uang muka ini berubah dari 0,18 ke 0,19 ini untuk yang uang muka ya. Uang muka kan awalnya dia 0,18. Nih, ternyata kurs akhir tahunnya 0,19. Berarti ada kenaikan atau penurunan? Kenaikan, Bu. Kenaikan. Ada kenaikan ya. Nah, tapi si P ini catatnya advance to atau advance from? Si P. From Ya, karena dia menerima dari S. Ya. Berarti kan dia catat liabilitas ya, utang ya. Nah, utang itu kalau naik laba atau rugi? Rugi ya, Bu. Rugi, betul ya. Jadi di sini exchange loss pada advance from S. Nah, waktu dulu deh, pada saat 1 Juli ketika S menyerahkan kepada P, berarti kan P menerima kas ya sebesar 54.000, dapat dari 300.000 LCU uang mukanya dikalikan rate pada saat 1 Juli 0,18. Debit cash credit advance from S 54.000. Kemudian pada 31 Desember 2017 ternyata advance from S-nya udah bukan 54.000 lagi, dia jadi 57.000 ya enggak, karena kursnya naik 0,01. Ya, berarti betul tadi Chris bilang rugi Bu dia. Oke, dia debit exchange loss. Tapi ingat karena uang muka jangka panjang berarti dia ke OCI. Ya, kemudian kredit advance from S 3.000. Ya, sekarang nilainya adalah 57.000 advance from-nya. Oke, berarti dengan jurnal tersebut saldo advance from sekarang menjadi 57.000. Ya, itu adalah untuk yang transaksi uang muka. Nah, sekarang kita masuk kepada yang transaksi inventory tadi ya. Tadi kan ceritanya 2017 P jual ke S ini. Ya, P jual ke S downstream inventory. Ya, cost-nya 70.000 dijual 84.000. Kemudian karena ada transaksi jual beli antar perusahaan dan dia tersisa, maka kan akan mengakui unrealized profit, ya enggak? Sebesar berapa unrealized profit-nya kira-kira teman-teman? Gimana cara ngitungnya ya? 84.000 dikurang 70.000 dikali 25%. Begitu nggak, Bu? Betul. Dikali 25% ya. Dapat berapa tuh hasilnya ya, Zev? 14.000 kali 85 kali 25% berarti ya. 3.500, Bu. Betul, 3.500 ya. Inventory ini karena ada transaksi jual beli barang dagang, P akan mengakui unrealized gain sebesar 3.500. Nah, terus tadi di soal kan kita perhatikan nggak ada kata-kata semua inventory S itu dari P. Ya nggak? Berarti dimungkinkan kita asumsikan inventory yang ada di S itu tidak hanya berasal dari P, ya enggak? Berarti bisa berasal dari P dan juga dari pihak luar atau eksternal.
gitu ya. Jadi dia bisa aja dong, kita kan beli barang nggak cuma di satu tempat kan boleh kan? Nggak hanya aja kita beli dari si induk, ternyata kita juga beli dari di luar. Nah, yang jadi masalah nanti kita mau pakai kurs yang mana ya enggak? Ya, jadi nanti ada inventory S, ada kita bagi dua, ada yang dari luar dan ada yang dari P. Nah, masalahnya kita mau pakai kurs yang mana ya? Berarti yang dari P 25% tadi kalikan 84.000 ya, karena kan yang tersisa kan 25% ya, 75%-nya sudah menjadi COGS ya, berarti sisa persediaan akhir adalah 25% kali 84.000 ya. Terus kita pakai kurs yang mana, yaitu kurs transaksi ya, pada hari itu sebesar 0,175. Di sini tadi kan ada informasi tambahan kan? Nah, nih. 0,175. Ya, berarti inventory yang tersisa adalah 25% kali 84.000 bagi, hati-hati bagi. Ya. Karena ini adalah 1 LCU 0,175 dolar. Nah, sedangkan kita mau bikin jurnalnya apa? Dolar kan? Nah, ya, jadi dibagi. Atau kalau mau di dolar langsung dikali ya, 25% kali 84.000 kali 0,175 ya, dapat 21.000. Gitu ya. Atau nih 120 SCU dapat 25% kali 84.000 bagi 0,175. Nah, kemudian bagaimana untuk cost of sale? Cost of sale juga akan kita bagi dua ya. Nanti ada yang pembelian dari luar dan ada yang pembelian dari P. Nah, yang dari P kita gunakan kurs transaksi ya, 75% kali 84.000 bagi 0,175. Yang dari luar nanti pakai kurs ini ya, rata-rata berarti. Untuk yang inventory berarti gunakan kurs closing atau current. Ya, sama dengan LCU 360.000 atau 63.000. Nah, itu ya namanya perhitungan untuk inventory dan cost of sale. Sudah selesai, kita masuk kepada kertas kerja translasi sekarang, ya. Udah kita analisis ya, soalnya ya ada transaksi antar perusahaan, tadi ada excess value, ada uang muka, ada persediaan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kertas kerja translasi. Di sini perhatikan teman-teman. Cash AR inventory yang dia beli dari luar, kita menggunakan kurs apa? Kurs closing, Bu. Closing, betul, 0,19. Nah, inventory kita bagi dua kan tadi, ada yang dari P, ada yang dari luar. Nah, yang dari luar kita pakai kurs closing, boleh. Kita kalau yang dari P kita gunakan kurs aktual. Gitu ya. Kemudian ada advance to pay, land, building, equipment. Nah, ini masih aset ya, berarti moneter non-moneter tidak kita bagi menggunakan kurs apa? Current rate. Masih sama ya, current rate. Oke, kemudian lanjut untuk yang akun laba rugi. Nah, cost of sale lihat ini, kita bagi dua juga ya. Ada yang dari P, ada yang dari luar. Nah, yang dari luar kita kalikan 0,18 atau kurs rata-rata. Ya, cost of sales untuk yang pembelian dari P kita kalikan 0,175. Terus kalian bingung lah, Bu, dapat 86.400 dari mana ya? Dari soalnya ya kan, ini udah bawaan, nggak kita hitung gimana gitu enggak. Gitu ya. Kemudian untuk depre dan expense lain-lain adalah sama ya, 0,18. Dividen menggunakan kurs aktual 0,18. Total debitnya adalah 743.300. Oke, setelah itu masuk kita kepada kredit. Kredit ada kontra aset ya, akum depre dan building dan equipment menggunakan kurs apa nih kontra aset? Current rate ya, sama dengan liabilitas, betul. Ya, notes payable juga sama. Kemudian capital stock adalah menggunakan historical, Bu. Historical, betul. Nah, di sini teman-teman yang kalian bisa lihat RA-nya. Ya.
RE ini kan udah pada tahun kedua, ya, berarti kan sudah setelah akuisisi. RE tidak kita jabarkan, gitu ya. Jadi di sini 0, ya nggak diapa-apain, udah 550.000 itu berapa sesuai perhitungan kita di tahun lalu RE-nya. Ya udah kita pindahkan ke sini. Itu maksudnya RE tidak dijabarkan. Ya, karena dia udah total akumulasi kan, ya dari perhitungan yang sebelumnya, RE-nya udah bawaan. Oke, terus sell sama interest income berarti dia pakai average rate. Oke, nah di sini interest income dapat dari mana interest income kira-kira tadi? Dapat dari mana tuh interest income? Ingat uang mukanya jangka panjang ada tingkat bunga 10%. Nah, berarti berapa? $300.000 kali 10%. $30.000, Bu. Berapa? 30.000. 30.000. Nah, hati-hati, ini adalah periodenya Juli. Berarti kalau Juli full nggak 30.000-nya? Bagi 2 ya? Bu, berarti 15.000. 15.000 betul. Ya, berarti kita bagi 2 30.000-nya. Dapat di sini 15.000. Ingat 15.000 masih dalam LCU kan? Ya nggak? Kita kalikan dengan rate-nya. Kurs rata-rata 2.700. Nah, sudah mulai nampak ya total kredit di sini adalah 68.500. Berarti lebih besar mana? 700 sama 600 ini. Ini 743 ya. Kredit. Lebih besar di debit, kita taruh kurangnya di kredit ya. Selisihnya kita kredit. OCI-nya di kredit 58.800. Nah, sudah, sekarang kita bikin jurnal penyesuaian. Oke, bentar. Biasanya gampang. Oh, bisa di drag ya. Hapus dulu ya. Oke, lanjut kita kepada perhitungan paten dulu yang pertama. Nah, beginning patennya kan berarti pakai ending paten tahun lalu tuh, ya, yang udah kita hitung tadi. Berapa nih di laporan keuangan terakhir? Paten. 30.600. Betul, 30.600. Sudah 30.600. Beginning paten, ending paten 2016 kan jadi beginning di tahun 2017 kan. Jadi 30.600 di sini. Kemudian ada amortisasi ya, amortisasinya tadi kan 20.000 LCU. Kita lihat kurs rata-rata tahun ini berapa? 0,18. Nah, sekarang penyusutannya berarti berbeda ya dengan tahun lalu ya. Tahun lalu tuh penyusutannya adalah 3.200 kalau nggak salah. Nah, iya benar 3.200. Sekarang penyusutannya adalah 3.600. 600. Iya, karena kurs rata-ratanya naik dari 0,16 ke 0,18. Oke, sekarang ending patennya 27.000 ya, belum ada selisih kurs. Nah, ending paten sesuai kurs ya, sesuai kurs akhir tahun adalah sebesar 160.000. Dapat dari mana nih 160.000? Dari mana? Yang dikurang sama amortisasinya nggak sih, Bu? Kan Berapa 180 dikurang 20.000. Betul. Nah, tadi kan pertama paten kita yang belum tercatat itu adalah 200.000 LCU, ya enggak? Tahun pertama disusutin 20.000, ya tahun kedua disusutin 20.000. Sekarang adalah ending paten kita berarti 160.000 dalam LCU. Ya, kita kalikan 0,19 ya kurs akhir tahun. Berarti hasilnya adalah 3400. Nah, ini harus dilaporkan nih di neraca. Berarti naik atau turun nih? Angka paten kita, amount paten kita. Turun, Bu.
Naik. Ayo. Tunggu. Naik atau turun? Dari harusnya tuh 27.000. Ya, tapi kita sajikan di neraca 3400 pakai rate 0,19. Berarti naik kan? Naik ya, sebesar 3.400. Paten kita disajikan lebih besar, berarti untung kita. Gain OCI 3.400. Sudah masuk kepada jurnal besar sekarang si metode ekuitas. Nah, sekarang setelah tadi kertas kerja transaksi jadi, ya enggak, ini udah jadi, kita pindahkan kan dia kepada laporan keuangan konsolidasi, enggak. Berarti kita bisa dapatlah angka si net income. Berapa di sini net income-nya? Berapa net income? 36.000. 36.000. Ya. Terus hati-hati ada penyesuaian amortisasi enggak? Ada ya, harus kita kurangkan 3.600. Nah, ada transaksi antar perusahaan enggak tadi? Ada inventory. Inventory tadi betul Zevanya, ya. Ada inventory tadi Bu, dia 3.500. Ingat transaksinya upstream atau downstream si 3.500? Downstream. Berarti mempengaruhi NCI tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kita nggak perlu kalikan dengan 90% kan? Nggak ada hak kan untuk NCI ya. Berarti 3.500-nya utuh gitu buat si parent. Mengurangi karena dia unrealized. Berarti dari 36.000 kita kurangkan 3.600 ya. Kita kalikan 90%, kita kurangkan 3.500. Ya, berarti 90% kali ini kurangin dulu kali ya. Kurangin dulu berapa tuh? 36 kurang 3.600 berapa? 32.400. Berapa? 32.400. Kurangin 3.500. 28.900. Hah? Berapa? Oh, belum dikali 90% ya? 36. Oh, iya belum tadi saya ngitung ya. Sorry. Saya juga belum bilang sih. Tunggu. Betul nggak? Tadi saya kan kurang ngasih kurung. 36.000 kurang 3.600 adalah 32.400. Kalikan 90%. 29.160 kurangi 3.500. 25.660. Betul? Ya, jadi jangan terkecoh dikurang dulu baru dikali enggak ya. Karena kan dia transaksinya downstream itu. Kalau upstream gimana, Bu? Ya, masuk ke sini nih, ke dalam kurung sini. Ya, ditotalkan dulu baru kali 90%. Ada hak untuk NCI. Oke, itu adalah untuk mencatat pendapatan investasi. Berarti ini disajikan nanti ya. Di 25.660 adalah income from S. Coba kita cek. Nah, sama ya. Income from S 25.660. Sudah income from, sekarang dividen. Nah, dividennya berapa tahun ini yang dibagikan? Berapa di sini? 18.000. 18.000. Nah, apakah semuanya untuk NCI untuk CP? Tidak. Tidak, hanya 90% ya. Jadi 90% kali 18.000, 16.200. Kemudian untuk mencatat laba atas selisih kurs hasil translasi. Nah, ini yang saya bilang dia tadi kan nilainya akumulasi. Ya. Selisih dari hasil translasi tahun ini adalah 58.800. Ingat, ini tadi adalah akumulasi. Jadi harus kita kurangkan dulu dengan OCI yang tahun sebelumnya. Berapa OCI tahun sebelumnya? Kita hitung 30.500. Ya, jadi 58.800 kurang 30.500 baru dikalikan 90%. Nah, hati-hati di situ ya, karena dia namanya kan accumulated OCI ya, berarti dia akumulasi dari tahun sebelumnya. Kalau kita mau lihat berapa tahun ini berarti hanya segini aja gitu ya, 25.470. Kemudian yang 4
adalah mencatat laba selisih kurs atas paten. Nah, tadi paten udah kita hitung ya. Oh, dia naik Bu ternyata pas akhir tahun. Berarti laba nih ya 3.400. 3.400, ingat ada hak untuk NCI 10%. Ya, hanya 90%-nya untuk si P. 30, 60. Sudah deh, kita bisa hitung di sini. Ada nilai investment in S pada akhir tahun adalah ini investment ending, ya nggak? 264.690 dapat dari laporan keuangan tahun lalu, benar? 264.690. Ending tahun lalu menjadi beginning tahun ini, betul? Ditambah dengan 25.660 income from, ya. Dikurang dengan dividen 16.200. Ditambah dengan laba selisih kurs 25.470 ditambah 30.60. Oke, dapat hasilnya 302.680. Kemudian bagaimana untuk OCI? OCI berarti 56.400. Dapat 30.870. 30.870 tuh mana tadi? 30.870. Sorry, apa ya 30.870 ya? Tahun lalu ya? Pertama, Bu. Iya, betul, tahun lalu. Nah, 30.870 dikurang dengan 3.000. Ah, ada yang ingat nggak nih 3.000 apa? 3.000 adalah nih, si advance, ya nggak? Kita ada loss-kan tadi, berarti mengurang nilai OCI kita, 3.000. Oke, terus kita tambahkan gain atas selisih kurs transaksi dan gain atas selisih kurs paten. Dapat total OCI di buku P adalah 56.400. 56.400 di buku P di sini. Mana? Nih, 56.400. Si S ya 58.800. Ya. Udah, itu jurnal yang diposting di buku P. Sekarang kita bikin jurnal eliminasi. Oke, yang pertama adalah transaksi yang resiprokal ya, intercompany profit antar perusahaan. Ya, berarti mengeliminasi transaksi penjualan pakai angka harga jual ya, debit sales, kredit HPP, 84.000. Kemudian eliminasi unrealized profit di ending inventory, berarti debit HPP, kredit inventory, ya 3.500. Unrealized profitnya yang tadi udah dihitung Zeva-nya kan, itu Bu, kurang dulu 84-nya. Kurangin sama mana? 70 ya, baru kalikan 25. Ya enggak, dapat unrealized 3.500 ya. Jangan lupa ditutup. Ya, jangan lupa dielim. Kemudian mengeliminasi dividen income dan dividen S. Nah, berarti income from S-nya tadi berapa? 25.660 nih ya. Dapat dari 90% kali 36.000 kurang 3.600 baru hasilnya kali dikurang 3.500. 25.660. Oke, dividen S-nya 16.200, investment in S-nya 9460. Kemudian untuk NCI jangan lupa ya, income from S ini 90%, berarti NCI-nya 100%-nya, 100%, 10%-nya gitu ya. Ini bagi 90 kali 10% gitu juga boleh. Ya, NCI expense berarti 10%, kali 3.600 kali 36.000 kurang 3.600. Sorry, nggak bisa ini di 100% kan. Karena tadi ada transaksi yang downstream, maaf. Lupa. Ya, jadi karena ada transaksi downstream kan nggak mempengaruhi si ini kan? Nggak mempengaruhi si NCI kan? Ya, jadi NCI-nya hanya 10% kali 36.000 kurang 3.600 saja. Ke situ. Oke, kemudian dividennya adalah 1.800 ya. 10%-nya dari dividen yang dibagi, kemudian NCI ending-nya sisanya 1.440. Kemudian menutup akun investment resiprokal ya, capital stock, RE beginning, paten. Nah, patennya pakai ending tahun lalu ya atau beginning tahun ini 30.600. Kemudian credit investment in S ya, total debit kali 90%, NCI beginning, kredit di total debit kali 10%. Lalu jurnal untuk amortisasi paten, debit expense, kredit paten 3.600 dari hasil perhitungan di kolom ini 3.600 ya nggak? Pakai beban
kurs rata-rata. Lalu jurnal amortisasi atas paten, jurnal bukan amortisasi, laba selisih kurs ini ya, untuk menyesuaikan akun paten karena laba selisih kurs. Nah, tadi kan ada laba di sini 3.400. Ingat bahwa NCI kita 10%. Ya, jadi ada hak untuk NCI 10% di sini. Ya, 340, ada untuk P induk 90% 3.060. Ya. Kemudian banyak banget, Bu. Ya Allah, PI. Kemudian yang H ya untuk eliminasi akun resiprokal. Ingat tadi ada advance to dan advance from. Kita balik ya, kita elim karena dia transaksi antar perusahaan. Ya, debit advance from, kreditnya advance to 57.000 ya, karena diselesaikan dalam dolar tadi ya. Kemudian diselesaikan dalam LCU ya. Jadi angkanya kita sesuaikan dolarnya. Kemudian eliminasi akun resiprokal untuk interest dan income dan interest expense. Kata Fatahul, ya Bu, nanti muncul dia interest, income, dan expense. Betul. Ya, sebesar 2.700. Dapat dari mana? Dari translasi juga ada. Nih, ya. 15.000 ditranslasikan $2.700. Sudah, yang terakhir adalah untuk eliminasi akun accumulated OCI di laporan keuangan S atas hasil translasi ya. Berarti debit accumulated OCI 58.800, 90% untuk investment in S atau untuk P, dan 10% untuk NCI. Sudah masuk kepada kertas kerja konsolidasi ya, masuk ke adjustment-nya gitu ya. Income from pasti 0, interest income pasti 0. Total net income induk sama dengan total net income konsol. Begitu juga RE. RE induk sama dengan RE konsol. Masuk kepada laporan ekuitas liabilitas, total aset sama dengan total liabilitas ekuitas. Sudah selesai kita untuk chapter ini, teman-teman. Alhamdulillah. Lumayan ya. Selalu deh ya, heboh banget ya. Kenapa kurang, Sin? Bengong beliau. Gimana? Berat ya? Ya, memang saya akui ya. Apa, Chris? Dilan aja, Bu. Berat. Apa, Sin? Iya, biar Dilan aja yang nanggung saking beratnya. Oh iya benar-benar ya, kita nggak kuat ya. Kenapa, Gil? Pencet, Bu. Kepencet, mau react kali ya. Ore, sudah selesai. Tadi Chris mau ngomong apa, Chris? Ya nggak kebayang nggak kalau tes masih 1 bab lagi? 2 bab itu sebenarnya. Saya sih kayak kasihan juga ya. Kalau ada waktu habis UTS kita bahas ya. Kalau enggak ya at least sebagai ilmu wawasan kalian aja lah ya, nanti nggak sampai latihan. Tuh. Ya dipakai sih derivatif hedging tuh, tapi nggak yang selalu dipakai gitu. Maksudnya tergantung transaksi antar perusahaan, tergantung transaksi perusahaannya. Gitu ya. Jadi sepakat nih ya, kita 3 chapter ini. 4 sih ya, enggak sih 3 sih harusnya. Kan yang transaksi itu hanya pengantar. Forex, foreign transaction. Tapi boleh Bu dimasukin soal UTS itu. Biar yang mana? Yang transaksi ya? Transaksi itu ya boleh ngangkat itu boleh. Saya optimis banget bisa ngerjain Bu yang itu. Yoi. Mau banget Bu. Malah justru itu yang nggak ada gimana dong? Iya, penonton kecewa. Kecewa banget penonton ini. Soalnya kan itu kayak pengantar buat masuk ke chapter ini kan. Ya tapi cobalah ya nanti kita lihat ya. Kalau ada pun pasti bobotnya nggak segede yang lain ya nggak sih? Ya gitulah intinya. Nggak tapi apa-apa ya Bu, dibanding nanti ngerjain UTS. Ya soal ini udah gue nggak bisa, udahlah. Dan setidaknya wah ini bisa nih gitu kan, ada penyemangat gitu kan. Iya. Oke. Ya masukannya ditampung ya. Iya. Paham sih ya. Ada yang lancar gitu ya ngerjainnya ya.
Ya gitu bolehlah ya. Soal happy-happyan ya. Tahunya bobotnya 10, Chris, sedih nggak, Chris? Tapi mungkin ada yang kemarin nanya, Bu, terus nanti UTS gimana? Apa iya semua sampai laporan konsol? Ya enggak sih ya, harusnya nanti hanya salah satu topik aja yang sampai laporan konsol. Ya maksudnya kan nggak semua yang mutual saya suruh sampai konsol, indirect sampai konsol, ini sampai konsol. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin selesai gitu waktunya. Gitu ya, jadi saya juga tetap mengestimasikan waktu yang dibutuhkan dalam kalian mengerjakan gitu. Gimana mengemas materi kita 4 materi ini di dalam satu ujian yang 2 jam. Mantap. Kenapa Trian? Atau siapa nih? Citra kayaknya. Kenapa juga? Ada itu udah diposting. Tetap di summary-in tetap. Maksudnya gimana? Contoh soalnya aja, yang contoh soal. Kan kalau yang tanya jawab tadi udah di summary minggu lalu kan? Yang minggu ini kan lebih ke poin-poinnya, karena kan kita belajar kasusnya kan beda-beda. Nah, poin-poin penting apa enggak? Saya nggak minta ditulis semua, enggak ya, poin-poinnya aja. Apa membedakan ilustrasi 1, 2, dan 3. Terus kalau mau di-compare, terus masukin teorinya atau konsepnya gitu boleh. Gitu. Ya, jadi tetap ada ringkasan tetap, walaupun teorinya nggak ada, maksudnya gitu kan, Citra? Oke, ya kan ada yang di-highlight kan tadi contohnya kayak kita hitung net income. Kalau ada transaksi antar perusahaan dimasukin juga, ya nggak? Beda kan dengan catatan atau kasus yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan nggak ada transaksi antar perusahaan. Kayak gitu ya, bedanya apa sih? Mention aja, poin-poin aja boleh. Gitu ya. Jangan sampai miskom kayak siapa ya tadi? Nahasya bukan sih? Bu, tapi di catatan saya kan depresiasi pakai kursnya rata-rata. Iya betul, kalau beban depresiasi kurs rata-rata betul. Ternyata kalau akumulasi depre beda kan, dia kontra aset. Kayak gitu ya, nyatet aja masih suka miss tuh ya. Jadi ya biar kalian ngeh lah ya beda-bedanya di mana. Yang pun jam 1 lebih juga ya. Kayaknya hari ini belum dengar suara Abid ya. Hadir, Bu. Oh, hadir, oke. Belum dengar suara siapa lagi ya hari ini ya? Dea, udah Hairunisa nih.